Nah, kalau ngeliat data Jakarta, 30 kasus ini, semua 30-30-nya itu menular karena hubungan seksual. Jadi kalau ditanya, apa yang membedakan sama cacar air biasa? Ya, dia ada riwayat berhubungan seksual beresiko, itu kuncinya. Di pertengahan Agustus sudah terjadi transmisi lokal di Indonesia penularan Mpox. Itu yang kita bisa pastikan sekarang. Yang positif Mpox, itu harus segera dilakukan screening infeksi menular seksual lain dan HIV. Karena justru mayoritas dari mereka, itu beberapa ada yang baru tahu mereka HIV setelah terdiagnosis Mpox. Hai Sobat Pantau, balik lagi di Pantau Podcast bersama Avila Bukti di sini. Pada hari ini kita untuk memperingati juga Hari Kesehatan Nasional nanti, kita mengundang Dr. Ngabila Salama. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Vila. Dok, gimana nih hari ini kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Mbak Vila gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik, ya. Oke, Dok, boleh sekarang kita memperkenalkan diri dulu mungkin. Oke. Sobat Pantau yang di rumah mungkin mau tahu dokter nih siapa, menjabat apa? Boleh, silahkan, Dok. Ya, halo Sobat Pantau, saya Dr. Ngabila Salama MKM, saya Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Oke. Dan sejak Februari 2019 sehingga saya memang banyak berkecimpung terkait penyakit menular wabah dan imunisasi serta kesehatan haji. Sekarang yang lagi terjadi wabah monkeypox. Betul. Saya sih sebenarnya nggak tahu tuh. Monkeypox tuh apa sih, Dok? Ya, betul banget. Nyebutnya udah bener wabah. Ya, wabah kejadian luar biasa karena memang ada satu kasus aja dari Mpox ini itu memang kita harus bilang dia sebagai wabah. Iya. Ya. Jadi kalau kita tahu sejarahnya di luar negeri itu ditetapkan oleh WHO PHEIC. Public Health Emergency of International Concern. Emergency. Oke. Ya, itu di tahun 2022. Dan di Agustus 2022, kita DKI Jakarta menemukan satu kasus pertama di Indonesia. Waktu itu dia dipastikan dapat dari luar negeri. Jadi kita sebut kasus import case. Nah, jadi waktu itu dia penularannya di di Eropa, ya, dan karena dia orang yang berbau kesehatan juga, nyampe di Jakarta, dia periksa di beberapa rumah sakit dan klinik swasta. Tidak terdiagnosis, akhirnya ke salah satu rumah sakit pemerintah kita, terdiagnosis dan orangnya patuh sekali menjalani isolasi selama 3 minggu. Jadi benar-benar nggak terjadi penularan tuh waktu itu. 3 minggu sembuh, karena memang si Mpox ini sembuhnya tuh bisa lama, 3 minggu. Karena kan lukanya tuh ada rekor kita sampai nih yang kasus sekarang 57 luka. Nah, itu dinyatakan sembuh kalau semuanya ke 57-nya ya, atau semua lesinya itu dia udah kering dan berganti kulit baru. Nah, itu bisa 2-4 minggu atau maksimal 2-4 minggu, rata-rata di 3 minggu. Yang membedakan itu dengan cacar-cacar yang kita tahu itu apa sih, Dok? Bedanya, satu ada riwayat kontak seksual. Itu yang sangat dominan. Karena di seluruh dunia itu dari 90 ribuan kasus ya yang meninggal sekitar 1.500-an. Artinya case fatality rate-nya itu sekitar 0,2%. Artinya 2 kasus meninggal dari 1.000 kasus. Nah, itu rata-rata 95% karena berhubungan seksual. Tapi kalau di Indonesia, saya punya data di Jakarta, yang tinggal di Jakarta ya Mbak Vila ya, itu 30 orang sudah ditemukan. Satu yang tahun 2022 sudah sembuh, yang sekarang 29 lagi isolasi di rumah sakit. Sengaja kita taruhnya di rumah sakit biar dia nggak keluyuran. Nah, karena tadi dia masih bisa nular sampai 4 minggu nih. Iya. Bahaya kan kalau dibilang isolasi, bosen keluar. Terus berhubungan seksual, karena berhubungan seksual itu nggak cuma koitus ya bahasanya, bisa juga oral seks, petting, ciuman, itu kan juga bagian dari seks. Yang itu juga bisa nularin gitu. Nah, kalau ngeliat data Jakarta, 30 kasus ini, semua 30-30-nya itu menular karena hubungan seksual. Jadi kalau ditanya, apa yang membedakan sama cacar air biasa? Ya, dia ada riwayat berhubungan seksual beresiko, itu kuncinya. Hubungan seksual berisiko. Dia punya riwayat hubungan seksual berisiko dan gejalanya itu biasanya ada pembesaran kelenjar getah bening ya. Jadi ada benjolan di baik itu mungkin di daerah leher gitu ya, atau bawah dagu, atau di selangkangan atau lipat paha. Berarti dia tuh nggak seperti cacar yang umumnya di kulit ya? Kita kan taunya cacar air di kulit, meletus, kena cairannya, kena ke orang. Itu kan seperti itu ya setaunya. Berarti ini hanya melalui mainly di hubungan seksual seperti itu. Iya, jadi kenapa hubungan seksual lebih menular? Kalau dari data global itu 95% karena hubungan seksual. Karena dia kena mukosa dengan mukosa. Jadi cairan yang di dalam tuh. Kulit yang sisi dalam. Jadi mukosa dengan mukosa. Nah, sedangkan ada juga penularan kecil sekali dari kulit dengan kulit. Jadi
luka kulit ketemu kulit yang sehat. Atau satu lagi secara droplet. Droplet itu artinya kalau saya penderitanya saya bersin atau saya batuk, ada keluar dahak atau liur saya, itu dipegang oleh tangan orang lain, masuk lewat mata, hidung atau mulut. Nah itu kan secara droplet, kayak COVID waktu awal-awal. Beda sama airborne ya. Kalau droplet tuh pasti mengenai wadah-wadah sekitar, misalnya alat makan, alat mandi, alat kerja, alat tidur gitu. Kalau airborne kan kumannya menari-nari di udara, dia kita hirup aja. Kalau kita napas dia bisa masuk ke saluran napas kita kan. Kalau ini enggak, kalau ini droplet. Jadi partikelnya besar kayak gitu. Jadi bisa berhubungan seksual yang utamanya, bisa juga kontak kulit dengan kulit. Yang ketiga itu adalah karena si droplet tadi. Gitu, dan gejalanya sama sebenarnya, demam, sumbeng gitu ya. Terus juga ada lenting isi air atau isi nanah di tubuh. Biasanya tubuhnya awalnya di tengah tubuh dulu, entah di muka gitu ya, menyebar ke seluruh tubuh. Sama sih kalau itunya sama cacar air sama, cuma bedanya cacar air biasanya tidak disertai pembesaran kelenjar getah bening. Itu tanda bahwa infeksinya cukup berat kayak gitu. Oke, berarti itu yang jadi ada mainnya ya. Cukup berat. Ya betul. Oke, Dok, ini saya ada data di sini. Bahwa ini per 2 November 2023 terkonfirmasi mpox di sini. Ini nggak tahu ya, ini dari lingkup mana, tapi 33 kasus, ada sembuh 3 kasus, suspek 14 kasus, dan juga discarded 78 kasus. Nah ini yang pertanyaan dari saya sih secara personal aja, suspek tuh apakah itu tanggulanginya seperti yang COVID dulu kah? Dulu kan kalau suspek ya udah lu nggak boleh kemana-mana, isolasi di rumah dan lain-lain. Tapi kalau cacar yang mpox itu seperti apa, Dok? Iya, jadi ada suspek, ada probable, ada konfirmasi, ada discarded. Kalau suspek itu artinya dia punya gejala kulit, tetapi belum cukup jelas kita lihat apakah dia punya hubungan seksual berisiko. Iya. Tapi jelas gejala kulit, demamnya ada. Oke, kita swab. Swabnya itu di tenggorokan, di kulit, sama di rektum ya, bagian anus. Nanti kita periksa. Dalam waktu kurang dari 24 jam hasilnya keluar. Nah, kalau probable itu dengan gejala si suspek, tapi jelas dia ada hubungan seksual berisiko. Atau dia memang ada kontak erat dengan kasus yang positif. Iya. Nah, kalau konfirmasi jelas PCR-nya positif. Iya. Kayak COVID ya. Kalau discarded itu PCR-nya negatif. Nah, jadi karena DKI Jakarta mau agresif menanggulangi mpox, pada kasus probable dan konfirmasi semua kita isolasi di rumah sakit. Dalam tanda kutip kita kandangin. Ya, oke. Nah, gitu ya. Jadi memastikan benar-benar transmisinya itu terputus. Gitu. Nah, itu data yang tadi disebutkan kan tuh sebenarnya datanya data Indonesia di versi tanggal tersebut ya. Karena saat ini penularannya sudah ada di Jabodetabek dan Bandung. Bandung udah kena juga. Jadi baru Jawa Barat, Banten, Jakarta. Tapi sebenarnya aku yakin sih semua kota yang punya mobilitas tinggi, aktivitas tinggi, kan biasanya 3M ya. Man, mobile, money. Ya, man yang bermoney dan mobile, mobilitas tinggi. Kayak gitu ya. Katanya sih gitu. Nah, jadi pasti tempat-tempat yang sebenarnya kota-kota besar, metropolitan sih harusnya sih udah ada kasus. Cuma seberapa agresif penemuan kasusnya itu kan. Itu. Kalau kita kan pertama kali kan ketemu di 12 Oktober, positif dia di 13 Oktober 2023. Dan ternyata itu udah transmisi lokal. Ketika kita cek, ternyata dia itu berhubungan seksual itu pernah di 1 September, kemungkinan tertularnya. Oke. Nah, masa inkubasi monkeypox ini itu adalah 3-21 hari, rata-rata 6-10 hari. Kalau saya mundur 10 hari, itu rata-rata pertengahan Agustus. Jadi saya bisa secara ilmu epidemiologi, saya bisa katakan penyebaran di Indonesia paling lambat terjadi. Saya nggak bilang paling cepatnya ya, mungkin udah dari tahun lalu terus bertransmisi, tapi fenomena gunung es. Tapi saya bisa secara yakin bilang ada sesuatu yang terjadi di pertengahan Agustus. Oke. Apakah itu mungkin party 17 Agustus? Apakah mungkin juga banyak event-event lari atau event olahraga, karena biasanya itu juga kadang-kadang tempat untuk gathering gitu. Event olahraga atau mungkin konser-konser, party dan lain sebagainya, selebrasi-selebrasi. Saya menduganya di sekitar pertengahan Agustus sampai akhir Agustus, sehingga di 1 September terjadi kontak penularan tuh yang kita berhasil trace sejauh ini. Nah, itu. Nah, dengan masa inkubasi 3-21 hari. Masa inkubasi itu gini, Mbak Vila, jadi dari dia ketularan sampai muncul gejala yang pertama kali, itu disebut masa inkubasi. Masa inkubasi. Misalnya dia muncul demam pertama kali, biasanya 2 hari baru muncul lenting gitu kan. Nah, jadi dari dia pertama kali dari ketularan tertular
sampai dia muncul gejala yang pertama itu disebut masa inkubasi itu rata-rata 3 sampai 21 hari. Tapi terseringnya 6 sampai 10 hari. Nah, kalau di Jakarta datangnya 10 hari. Iya. Tapi kalau menurutku justru lama, 21 hari ya. Makanya nih kita lihat nih, kan pertama kali ketemu 13 Oktober ya. Kita lihat sampai mungkin 20-an November ya Mbak Vila ya. 6 minggu. Jadi 2 kali masa inkubasi terpanjang. Kalau tren kasusnya di Jakarta terus turun ya, semoga memang turun ya. Bukan justru Jakarta epicenter nyebar ke mana-mana. Kayak COVID kan. Dua gitu. Jadi bom gitu kan. Nah ini makanya seberapa agresif kita bisa mengcontainment tadi itu. Jakarta agresif dengan melakukan isolasi itu kan kepada 29 kasus aktif ini. Kalau enggak bisa kebayang nih. 29 itu kan bisa kasus-kasus yang belum kedetek nih berapa nih sebenarnya dok ya? Itu pasti fenomena gunung es. Bahkan epidemiolog bilang ada potensi setahunnya itu kasus baru monkeypox di Indonesia 5.300. Nah, all rate-nya. Oke, kita balik lagi sebenarnya untuk virus ini bisa ada di Indonesia. Tadi kan kita bilang si mpox ini imported dari luar lah. Yang Agustus 2022. Yang Agustus. Tapi kan berarti dipastikan dari luar kan dok? Iya. Bekerjanya berarti virus ini masuk ke Indonesia karena mungkin apakah mobilisasi manusia kah atau gimana sih dok? Wabah itu selalu terjadi karena mobilitas yang tinggi. Iya. Nah sekarang dengan kasus yang masih ada walaupun cuma sehari satu masih ongoing transmission, masih terjadi gitu. Apapun yang terjadi di bawah ya nyatanya transmisi masih terjadi. Kita juga masih melihat nih ini karena ini adalah virus yang baru, relatif baru. Apakah dia ada kemungkinan mutasi, reinfeksi, kembali infeksi? Karena bisa jadi yang kasus pertama yang udah sembuh itu juga dia mungkin imunitasnya rendah, terus dia mungkin ada terjadi reinfeksi, dia menularkan kembali kan itu belum ada riset sampai belum ada data sampai ke sana. Tapi bahkan kita pun sampai sekarang belum bisa melakukan trace yang cukup karena kelompok berisiko ini cukup sulit untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut ya. Jadi kita putus di suatu tempat bahwa ya udah ini transmisi lokal. Jadi kita belum dapat siapakah orang dari luar negeri, perjalanan luar negeri yang kemungkinan menularkan pertama kali di Indonesia di tahun 2023 ini. Belum dapat. Dan tidak tahu juga ya bagaimana caranya dok. Tapi kalau tadi saya bilang ada beberapa kasus kita, terus terang itu memang ada riwayat berpergian atau party dari Bali dan lain sebagainya. Atau ada juga yang memang yang beberapa yang memang bekerja dengan kalau kita bilang tuh orang yang memang biasa berpergian di luar negeri. Nah itu kita nggak tahu ya. Jadi faktor risiko tersebut kan bisa saja terjadi misalnya dari suatu tempat-tempat yang memang banyak dikunjungi oleh pihak orang dari luar negeri gitu. Tapi kita belum nemu in personnya siapa penularnya. Orang yang dari luar negeri datang person yang kita tahu di pertengahan Agustus sudah terjadi transmisi lokal di Indonesia penularan mpox. Itu yang kita bisa pastikan sekarang. Kembali lagi karena tadi kita ngomong soal penularan orang yang suka berpergian, soal laki-laki yang LL apakah tadi itu? LSL, iya. Laki suka lelaki. Nah, ada 97% kasus cacar monyet ini dialami oleh para LSL ini. LSL ini yang kita bilang yang lainnya tidak diketahui. Iya, yang lain tidak diketahui. Iya. Hubungan seksual lelaki dengan seks lelaki seks lelaki namanya LSL. Kalau di sini ya dok menurut riset. Dan 100% kasus mpox ini di Indonesia adalah laki-laki. Iya. Kenapa bisa demikian dok? Kenapa laki-laki aja? Apakah memang ini droplet ini tidak bisa ditransfer untuk hubungan normalnya? Ya nggak cuma di Indonesia. Data global pun memang paling tinggi faktor risikonya dari LSL. Tapi memang kalau di global, karena dia punya surveillance yang lebih aktif, saya bilang memang kita harus akui di luar negeri itu surveillance-nya lebih berjalan aktif dan efektif. Dia bisa mencari secara active case finding. Itu juga mengenai kelompok-kelompok berisiko tertentu yang memang punya imunitas kurang baik atau imunodefisiensi. Contoh, anak ya, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, itu kan kelompok berisiko tinggi. Karena dia imunitasnya nggak bagus. Sehingga dia bisa kena. Secara apa? Ya mungkin kalau ibu hamil bisa aja secara seksual, itu mungkin ya kan, namanya ibu hamil, ibu menyusui kan pasti sexually aktif kan. Nah tapi ya mungkin juga secara droplet kayak gitu. Kalau dari hewan hampir nggak ada bukti. Adanya sih bukti malah manusia yang nularin ke hewan, ke anjing salah satu ada kasus di luar negeri. Tapi karena mpox-nya positif ya, tapi itu juga secara yakin dia manusia menularkan ke hewan, apa hewannya emang dapat dari hewan lain itu nggak secara clear juga gitu. Jadi kita bisa abaikan lah kalau penularan hewan dengan manusia, manusia dengan hewan ya. Memang banyak concernnya terkait seksual. Makanya
ke depan mungkin ini akan lebih fokus kepada infeksi menular seksual, sama seperti sifilis, raja singa, gonore, terus udah gitu juga mayoritasnya seperti HIV ya, itu mayoritas juga kan akan hubungan seksual. Saya juga dapat nih dok, sebenarnya yang terinfeksi cacar monyet tuh si mpox ini 40% diantaranya memang sekaligus HIV juga. Nah memang kami juga sudah infokan kepada kepada tenaga kesehatan bahwa yang positif mpox itu harus segera dilakukan screening infeksi menular seksual lain dan HIV. Karena justru mayoritas dari mereka itu beberapa ada yang baru tahu mereka HIV setelah terdiagnosis mpox. Karena kondisi imunitasnya memang drop. Makanya saya bilang ini fenomena gunung es. Kenapa? Karena bisa jadi memang banyak banget yang nggak kelihatan. Artinya mungkin dia sebenarnya positif ya di kalangan populasi kunci tertentu atau populasi khusus tertentu ini ada yang positif. Tapi tidak bergejala karena imunitasnya baik. Nah, yang muncul sekarang nih justru yang banyak yang imunodefisiensi. Karena HIV, karena dia punya sifilis, karena dia punya herpes. Rata-rata seperti itu. Paham nggak, Mbak? Iya. Jadi, ya sebenarnya mungkin lebih banyak lagi. Karena kelihatan nih. Karena imunitasnya drop. Karena dia HIV atau dia imunodefisiensi. Nah, tapi mungkin juga banyak sebenarnya positif. Soalnya saya punya kasus, Mbak. Ada 2 fakta menarik. Yang pertama adalah ada kontak seksual dari salah satu kasus yang positif bergejala ya. Kontak seksualnya itu nggak bergejala sama sekali. Tapi swab rektumnya bagian anusnya positif. Nah itu gimana? Nah itu kan bisa nularin. Pasti. Karier. Kenapa? Karena dia ada virus kan di dalam tubuhnya. Iya. Dia nggak bergejala. Ada virus di dalam tubuhnya. Tapi kok bisa ya? Dia juga positif. Dia juga di swab tuh kenapa bisa dok? Karena dia kontak erat kasus positif. Memang ketentuannya seperti itu. Oke. Jadi kalau kontak, jadi gini. Bedanya memang dengan COVID gini ya. Kalau COVID itu kan penularannya airborne. Bahkan kita di lift berdua sama orang yang kena COVID aja bisa kena gitu. Karena menghirup udara yang sama. Iya. Nah, mpox ini nggak seviral si COVID sebenarnya. Kenapa? Karena dia punya ketentuan gini. Kalau dia kontak erat intim non seksual, artinya misalnya teman kerja, teman orang di rumah gitu ya, itu cukup dipantau gejala setiap hari muncul gejala atau enggak. Tapi nggak perlu di swab, nggak perlu diisolasi kontak eratnya. Tapi ketika kontak seksual, ya artinya kontak erat seksual, memang melakukan hubungan seksual dengan kasus positif, itu ada dan nggak ada gejala, kita harus swab. Karena itu terbukti ada yang positif. Nah dok, ini ada vaksinnya nggak sih? Ada. Vaksinnya dari luar negeri ada. Memang di Indonesia baru ada 1.000 dosis dan kita sudah berikan kepada 500 orang. Karena memang satu orang itu harus mendapatkan 2 dosis dengan selang waktu 3 minggu. Gitu. Berarti sama aja waktu seperti kayak vaksin-vaksin biasanya, kita nggak boleh lagi sakit, lagi dapat virusnya nih disuntik nggak bisa ya dok? Harus clear dulu. Lagi sehat gitu. Karena nanti ini karena vaksin baru juga, kita nggak tahu kalau ada efek simpang. Ini karena sakitnya apa karena si vaksinnya gitu. Walaupun hampir nggak ada gejala. Ini dari 495 orang yang udah kita vaksin, nggak ada satupun yang bilang ada gejala. Dari Kementerian Kesehatan sendiri belum ada ini lagi dok untuk vaksin ini datang lagi. Lagi proses katanya akan ada hibah lagi 2.500 dosis. Yang kemarin 1.000 dosis kan udah habis untuk 495 orang. Iya. Kayak gitu untuk kelompok berisiko. Ya untuk yang kita orang katakan di sini LSL ini ya. Dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau ada lagi ya kita akan lihat kembali peruntukannya kira-kira bagaimana. Tapi memang dari data global pun vaksin ini sangat aman. Karena efek sampingnya hampir tidak ada, kalaupun ada kecil sekali, itu hanya sekedar kemerahan pada daerah penyuntikannya aja. Oke. Dok, sebenarnya tadi kita udah mention soal masker airborne dan juga droplets, tapi yang saya lihat di sini ada sebenarnya Kemenkes juga menyarankan kita menggunakan masker kembali, dok. Ya, itu benar demikian. Untuk apakah ini untuk menghindari atau menghindari mpox ini atau mungkin wabah yang lain kan? Iya. Oke. Jadi tadi cara penularannya kan 3. Paling besar hubungan seksual. Iya. Ya kalau dilihat dari data global 95%. Lalu kontak kulit dengan kulit. Ya, kulit yang sakit dengan kulit yang sehat. Yang ketiga itu bisa secara droplet tadi. Nah, kalau droplet itu berarti harus perilaku hidup bersih sehat. Rajin cuci tangan pakai air mengalir dan sabun dan pakai masker. Gitu. Kenapa kalau kita pakai masker kan tangan kita nggak gatel tuh, masukin lah ke tangan segala macam. Apalagi kalau kita rajin cuci tangan kan gitu. Harapannya seperti itu, apalagi kalau pada anak-anak kayak gitu. Jadi lebih mudah untuk ngaturnya tuh pakai masker. Selain itu juga advice yang disampaikan oleh Kemenkes itu juga untuk mencegah dari penyakit-penyakit
masalah iklim ya. El Nino kemarin sempat kemarau panjang, ekstrim. Terus sekarang pancaroba lagi peralihan ke musim penghujan, kayak gitu. Terus juga ditambah juga isu polusi udara. Jadi pakai masker tuh dan cuci tangan itu suatu tindakan yang sederhana, tapi sangat bisa mencegah signifikan penyakit menular, baik itu pencernaan maupun pernapasan. Oke. Jadi signifikan banget. Biar kita nggak batuk pilek, biar kita nggak mencret-mencret. Nah itu bermakna tuh. Jadi sebenarnya in general bermanfaat. In general pakai masker buat kalian sendiri. Tapi kalau ditanya, jadi paling efektif cegah mpox apa? Hindari berhubungan seksual berisiko. Oke. Tetap gitu ya dok. Dok, ini kita mau bicara lagi soal mpox. Mpox ini bisa sembuh sendiri kah? Iya, karena dia virus. Virus itu self-limiting disease. Tanpa antivirus dia bisa sembuh sendiri. Jadi mungkin hanya sekedar ya kayak tadi ada pembengkakan getah gening radangnya ditekan. Dan yang meninggal karena itu dok yang saya mau nanya. Itu yang meninggal karena mpox itu kan orang-orang imunodefisiensi ya, dengan HIV yang kadar imunitasnya rendah sekali, atau ibu hamil, ibu menyusui, anak dan lansia. Kayak gitu kan. Nah, mereka meninggal rata-rata infeksi sekunder. Jadi karena dia lukanya banyak banget sehingga bakteri bisa masuk menyebabkan sepsis dan akhirnya meninggal. Jadi infeksinya jadi menyeluruh, yang tadinya cuma lokal di kulit-kulit karena dia lesinya banyak ya. Itu jadi justru berkembang. Nah, makanya kenapa kita juga penting mengisolasi pasien yang mpox. Salah satunya kita pastikan dia tuh nggak garuk-garuk gitu. Karena kadang-kadang kan garuk ada luka baru, pecah tuh luka baru kayak gitu. Nggak berhenti-berhenti lah ya. Nggak berhenti-berhenti, nggak sembuh-sembuh, malah infeksi. Nah, makanya kita di rumah sakit itu mengisolasi, kita memastikan, oh ini salep antibiotiknya masuk, infusnya masuk, terus udah gitu antibiotiknya masuk dan lain sebagainya gitu. Dok, ini kita kan secara nasional bahkan global banyak banget penyebaran virus-virus dari luar, dari mana gitu loh. Ini sangat berbahaya, Dok. Yes. Tanggapan dokter sendiri tuh bagaimana terhadap virus-virus ini? Apakah memang hanya sekedar sesimpel menjaga kesehatan kah, menjaga perilaku hidup sehat kah? Menurut dokter seperti apa? Menurut saya kita negara yang kuat dan hebat ya. Maksudnya kemarin dengan adanya COVID-19, terus juga Presiden di Juni 2023 udah mencabut status pandemi menjadi endemi. Dengan di Jakarta aja ada 150 lab bisa PCR gitu kan, kapasitasnya 70.000 per hari. Ya sama aja, mpox ini juga kita kalau mau tiba-tiba eskalasi kasus meningkat, kita tiba-tiba butuh PCR, pasti ada. Terus udah gitu vaksin kita udah biasa banget. Terus bikin seperti wisma atlet itu mudah kayak gitu. Jadi ya penyakit di global ini sekarang kan di China lagi ada paru-paru putih or something tuh ya, pneumonia segala macam. Ya kita harus bersiap gitu. Kapasitas laboratorium Kementerian Kesehatan juga terus ditingkatkan. Bisa mendeteksi penyakit yang bahkan sampai aneh sekalipun gitu ibaratnya. Jadi ketika ada satu aja kita langsung bisa melakukan isolasi tadi sehingga wabahnya tidak menyebar dengan cepat. Kalau kita lihat sama lah kayak COVID tuh kan dideteksi pertama kali 2 Maret. Penularannya saat Valentine di 2020. 14 hari sebelumnya. Jadi memang pasti ada suatu event yang bisa bikin outbreak. Tapi waktu itu COVID bedanya kita tahu ada memang dari luar negeri, dari Singapura waktu itu yang datang ke sini dan akhirnya menularkan semua orang di dalam satu tempat pesta tersebut. Gitu. Jadi kita jelas gitu. Kalau COVID kita jelas nih penularnya siapa. Gitu. Tapi kalau mpox ini yang kita tahu pokoknya pertengahan Agustus sudah terjadi transmisi lokal. Nah kita nggak tahu yang bawa siapa. Nah ini karena memang cukup tertutup tadi ya kelompoknya juga kan cukup tertutup. Apakah mpox ini perlu kita khawatirkan kah, Dok? Maksudnya apakah ini akan menjadi pandemi seperti COVID kah? Apakah semembahayakan itu? Perilaku ya. Jadi kalau kita bisa mengurangi ya atau menghilangkan faktor risikonya yaitu berhubungan seksual yang berisiko, kita oke. Gitu. Karena kita juga nggak mau sampai ini nyebrang ibarat kata dari kelompok tertentu menjadi kelompok populasi kunci yang lain lagi. Nah itu yang jadi masalah. Apalagi kalau misalnya udah misalnya salah satu ada yang mungkin biseksual terus sehingga bisa menularkan ke wanita, akhirnya ke anak dan lain sebagainya. Itu ya kita nggak inginkan seperti itu. Jadi kalau ditanya sense of crisis-nya gimana, tentunya ini di bawah COVID-19 gitu ya. Tetapi tetap kita yaitu no one left behind. Ini upaya pemerintah kayak gini dalam tanda kutip bukan bermaksud untuk sadis, bukan bermaksud untuk kejam atau stigma atau mendiskreditkan kelompok tertentu, tidak. Percayalah, pemerintah itu
bahkan melakukan ini tuh karena sayang dan juga mencintai semua warganya. Betul. Karena no one left behind gitu. Jadi kalau kita mau membiarkan kan ya wabah ini akan melebak terus, tapi kita tidak mau seperti itu. Justru kita malah sangat concern gitu. Numpung masih memang kita ketahui ini masih terbatas pada kelompok populasi tertentu gitu. Nah, Dok, semakin bertambahnya kasus Mpox, mungkin awalnya cuma di DKI, sekarang udah nyebrang ke Banten, nyebrang ke Jawa Barat. Kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan secara umum dan bentuk upaya penanggulangannya itu dan pencegahannya seperti apa, Dok? Mungkin dokter bisa jelasin untuk menjadi edukasi lah ke penonton Sobat Pantau di rumah. Iya, ya kalau kita udah bicara wabah, penyakit menular wabah ya, apalagi memang Mpox ini udah di state sama WHO maupun Kemenkes adalah penyakit emerging yang berpotensial wabah, outbreak. Artinya kita nggak boleh anggap sepele, kayak gitu. Dan menurut saya menemukan kasus Mpox itu adalah suatu prestasi justru. Kenapa? Karena kita bisa mengcontainment gitu. Jadi saya juga menghimbau kepada masyarakat juga melakukan deteksi dini. Kita jangan takut terstigma. Ya ini tidak halnya seperti cacar air sebenarnya, cuma memang lebih menular terkait dengan seksual. Artinya kita sama-sama deh jangan ada stigma, kita deteksi dini, kita sadar dan peduli dengan diri kita dan juga orang sekitar kita. Kalau memang ada yang bergejala, ayo mendingan periksa. Semua puskesmas, rumah sakit kita bisa kok melakukan pemeriksaan swab dan itu semua gratis. Pengobatannya gratis oleh BPJS. Kita harus takut apa lagi? Kayak gitu kan? Jadi maksud saya menyebar atau tidak menyebarnya ini itu akan dipengaruhi dari bagaimana orang itu mau melakukan pencegahan tidak berhubungan seksual yang berisiko dan melakukan deteksi dini. Kalau nggak dideteksi dini, nanti keburu outbreak nyebar kemana-mana itu kita udah nggak bisa menghalangi lagi, berarti sebagai pemerintah. Makanya kemarin campaign kita cukup besar juga salah satunya juga kita mengkhawatirkan nih ada event-event selebrasi kan, kayak mohon maaf ya ada Halloween kan, ada Halloween di akhir Oktober. Nah kan kami kan takut itu terjadi penyebaran dan akhirnya justru nanti boom gitu ibaratnya. Terus juga mungkin konser-konser, event-event olahraga ya. Itu juga harus kita waspadai bersama juga Mbak, kayak gitu. Jadi kita jangan lengah. Makanya tadi saya bilang, kita lihat tren kasus di Indonesia maupun di Jakarta maupun di sekitarnya sampai setidaknya 2 kali periode inkubasi di 24 November nanti, 6 minggu dari pertama kali ditemukan transmisi lokal. Kita cek gimana kondisinya. Tadi pendeteksian dininya itu seperti apa, Dok? Kalau bisa kita detailkan aja. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bergejala demam atau sumbeng, disertai biasanya habis itu 2 hari kemudian ada muncul lenting isi air ya, di kulitnya tuh ada lenting isinya air atau ada nanah atau kemerahan pada kulit atau ada luka koreng gitu. Silakan datang ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kita akan periksa, akan swab tenggorokan, swab lukanya dan kalau diperlukan swab anus juga seperti itu. Kita akan rujuk 24 jam hasil pasti keluar. PCR-nya positif atau negatif. Kalau misalnya memang positif, kita akan tetap laksana dan kita akan lanjutkan tracing seperti itu. Oke, Dok, terima kasih banyak sudah mampir ke Pantau. Hari ini juga saya sendiri secara personal dapat edukasi banyak banget soal Mpox ini. Terima kasih Sobat Pantau yang ada di rumah sudah tune in. Jangan lupa share, like, subscribe podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.